Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Sebenarnya garis singgung lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Mungkin kita tidak menyadarinya. Contohnya seperti pada gambar. Di situ ada rantai sepeda dengan gear. Rantai sepeda kita bisa analogikan sebagai garis, kemudian gearnya adalah sebagai lingkaran. Garis singgung lingkaran. Sudah ada yang tahu apa itu garis singgung lingkaran? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Amatilah gambar di bawah ini. Disajikan tiga garis, yaitu garis K, L, dan M. Dan sebuah lingkaran dengan pusat di O. Kalian amati, kemudian carilah perbedaan antara garis K, L, dan M terhadap lingkaran dengan pusat O. Sudah ketemu apa perbedaan ketiga garis tersebut? Mari kita cek, apakah perbedaan yang kalian temukan sama dengan yang saya temukan. Untuk garis K, itu tidak memotong lingkaran dengan pusat O. Sedangkan untuk garis L, itu memotong lingkaran tepat di 2 titik. Sedangkan untuk garis M, itu memotong lingkaran di 1 titik. Maka dikatakan bahwa garis M adalah garis singgung lingkaran. Sekarang, apa yang dapat kalian simpulkan tentang garis singgung lingkaran? Ya, benar. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di 1 titik. Ingat ya, memotong lingkaran tepat di 1 titik. Jadi tidak boleh lebih dari 1 titik. Sekarang, kita akan memahami sifat-sifat garis singgung lingkaran. Kita amati gambar berikut. Disajikan sebuah lingkaran dengan pusat di O dan 2 garis singgung, yaitu garis M dan N. Kita amati kedudukan kedua garis, garis M dan garis M terhadap diameter lingkaran dengan pusat O. Garis singgung N dan M tegak lurus terhadap diameter yang melalui titik singgung lingkaran. Atau bisa dikatakan bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Untuk sifat selanjutnya, kalian amati gambar berikut. Disajikan satu buah lingkaran dengan pusat di O dan 2 garis, yaitu garis N dan garis P yang melalui satu buah titik pada lingkaran. Untuk garis N hanya mempunyai 1 titik potong pada lingkaran, sedangkan untuk garis P itu mempunyai 2 titik potong pada lingkaran. Maka untuk garis P itu bukan merupakan garis singgung lingkaran. Jadi, melalui 1 titik pada lingkaran hanya dapat dibuat 1 garis singgung saja. Ingat ya, bahwa untuk 1 titik pada lingkaran hanya dapat dibuat 1 garis singgung saja.
Kalian amati gambar berikut. Disajikan satu buah lingkaran yaitu dengan pusat O, kemudian sebuah titik di luar lingkaran yaitu titik P. Maka melalui titik P kita dapat membuat dua garis singgung terhadap lingkaran dengan pusat O. Seperti pada gambar ini. Untuk garis singgungnya adalah PQ dan PR. Dan panjang PQ itu sama dengan panjang PR. Jadi, apabila dua garis singgung berpotongan pada satu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik-titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Kemudian, bagaimana cara ya kita menentukan panjang garis singgung? Kalian perhatikan gambar ini. BC adalah garis singgung lingkaran, sedangkan AB adalah jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Sedangkan AC adalah jari-jari. Kalian amati, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di C. Maka kita bisa menggunakan apa? Yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, ya, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Maka untuk mencari panjang garis singgung adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat kita kurangi AC kuadrat. Untuk lebih memahami cara menentukan panjang garis singgung lingkaran, kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Pada soal ini disajikan sebuah gambar, sebuah lingkaran dengan pusat di O. Kemudian diketahui panjang garis KL adalah 15 cm dan jari-jari lingkaran adalah 8 cm. Kalian diminta untuk menghitung panjang IO dan panjang IA. Untuk menjawab soal tersebut, kita analisis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah KI sama dengan 15 cm dan KO adalah 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang IO dan panjang. Untuk penyelesaian soal yang tadi, kita amati pada gambar. Ingat sifat garis singgung. Masih ingat kan? Bahwa sifat garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Maka diperoleh bahwa IO kuadrat sama dengan KI kuadrat plus KO kuadrat. Karena IO merupakan sisi miring segitiga KIO. Maka diperoleh 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 225 kita tambah dengan 64. Hasilnya adalah 289. Maka IO sama dengan akar dari 289. Sama dengan 17. Jadi, panjang IO adalah 17 cm. Sekarang, untuk yang pertanyaan yang B, kita akan mencari panjang IA. Kita ketahui bahwa panjang AO dengan panjang KO itu sama panjang, karena merupakan jari-jari. Maka, panjang AO sama dengan KO sama dengan 8 cm. Maka panjang IA sama dengan panjang IO kita kurangi panjang AO. Sama dengan 15 cm kita kurangi 8 cm. Sama dengan 7 cm. Jadi panjang IA adalah 7 cm.
Sekarang kita lanjut belajarnya tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Pernahkah kalian melihat katrol? Perhatikan gambar dua anak ini. Apa yang mereka lakukan? Ya, dua anak ini memindahkan batu bata dengan menggunakan bantuan katrol. Coba lihat gambar di samping. Masing-masing tali menyinggung bagian-bagian dari katrol. Yang bagian bawahnya dihubungkan dengan sebuah pemberat. Dapatkah kalian menentukan panjang tali yang menyinggung tiap katrol tersebut? Tentu kalian bisa. Untuk lebih mudahnya, mari kita ilustrasikan katrol sebagai lingkaran dan tali sebagai garis. Maka akan diperoleh gambar seperti berikut yang berada di sebelah kanan. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dapat kita gambar seperti gambar berikut. Lingkaran pertama dengan pusat di titik A dan lingkaran kedua dengan pusat di titik B. Untuk garis singgungnya, saya beri warna merah yaitu garis DF dan garis CE. Ingat bahwa setiap garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Sekarang, bagaimana cara kita menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, langkah pertama kita buat garis. Sekarang, bagaimana cara kita menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, langkah pertama kita buat garis yang sejajar dengan garis singgung, yaitu kita buat garis yang sejajar dengan DF dan melalui titik pusat lingkaran kecil, yaitu melalui titik B. Kemudian kita perpanjang jari-jari di titik jari-jari pada lingkaran A sampai dengan memotong garis yang barusan kita buat tadi. Di sini saya beri nama titik potongnya adalah titik G. Sekarang kita perhatikan segitiga A, B, C. Seperti yang di akhir ini diberi warna biru. Kita perhatikan segitiga A, B, C. Di sini panjang DF sama dengan panjang BG. Maka kita akan gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang BG. ABC adalah segitiga siku-siku yang siku-siku di titik G. Maka BG kuadrat sama dengan AB kuadrat kita kurangi AG kuadrat. Atau kita bisa tuliskan BG kuadrat sama dengan AB kuadrat kita kurangi pembuka AD kita tambah BG kurung kuadrat. Jika DF kita misalkan sebagai panjangnya adalah D itu merupakan singkatan
variabel dari panjang garis singgung persekutuan dalam, maka panjang DG juga D. Kemudian panjang AD adalah R, jari-jari lingkaran besar. Sedangkan panjang DF adalah R kecil, jari-jari lingkaran kedua atau lingkaran yang lebih kecil. Maka panjang DG juga R. Sedangkan jarak dua pusat lingkaran. Agar kalian lebih memahami tentang cara bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam, saya sajikan beberapa soal. Berikut salah satunya. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita harus tahu dulu apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang diketahui adalah panjang jari-jari lingkaran besar adalah 23 cm dan panjang jari-jari lingkaran kecil adalah 12 cm. Kemudian, jarak dua pusat lingkaran adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Maka kita dapat menggunakan persamaan. Untuk penyelesaiannya adalah D kuadrat sama dengan X kuadrat kita kurangi, buka, R ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat. Sama dengan 37 kuadrat kita kurangi, ingat 23 dan 12 kita tambahkan dulu, baru kita kuadratkan. Maka kita peroleh 1369 kita kurangi 1225. Maka hasilnya adalah 1044. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini baru ketemu D kuadrat. Maka D sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kalian baca dulu soal nomor 2. Sudah? Kalau sudah, apa yang diketahui pada soal nomor 2? Ya, yang diketahui adalah jari-jari kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm dan 8 cm. Sedangkan panjang garis singgungnya adalah 24 cm. Yang ditanyakan adalah jarak kedua pusat lingkaran, atau kita singkat dengan atau kita lambangkan dengan S. Maka kita dapat gunakan persamaan D kuadrat sama dengan X kuadrat kita kurangi, kurung buka, R besar kita tambah dengan R kecil, tutup kurung kuadrat. Kita tahu bahwa D-nya 24, kemudian X-nya yang belum kita tahu, kemudian R besarnya adalah 10, kemudian R kecilnya adalah 8. Maka kita peroleh 24 kuadrat sama dengan X kuadrat kita kurangi, kurung buka, 10 ditambah 8, kurung tutup kuadrat. Ingat ya, 10 ditambah 8 dulu, baru kita kuadratkan. Maka 24 kuadrat kita peroleh 576. Kemudian 10 kita tambah 8 itu adalah 18. Kemudian 18 kuadrat adalah 324. Maka
576 sama dengan X kuadrat, kita kurangi 324. Maka 576 kita tambah 324 adalah X kuadrat. 900 sama dengan X kuadrat. Untuk mencari S-nya, maka kita akar. Maka akar dari 900 adalah 30. Jadi, jarak kedua pusat lingkaran adalah 30 cm. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 3. Yaitu, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 8 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 10 cm. Jika panjang salah satu jari-jari tersebut adalah 2 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Dari soal tersebut diketahui panjang garis singgung atau C adalah 8 cm, kemudian jarak kedua pusat lingkaran adalah 10 cm, dan jari-jari, di sini saya misalkan sebagai jari-jari lingkaran kecil, maka sebagai R kecil adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran yang lain, atau di sini saya misalkan sebagai R besar. Maka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan persamaan D kuadrat sama dengan X kuadrat kurangi kurung buka R besar ditambah R kecil kurung kuadrat. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu kurung buka R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat sama dengan X kuadrat kita kurangi D kuadrat. Maka kita dapat peroleh R besar ditambah 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Maka R besar ditambah 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 100 kurangi 64. Maka kita peroleh R tambah 2 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat. Maka R ditambah 2 sama dengan 6. R sama dengan 6 kurangi 2. Maka hasilnya adalah 4. Jadi, panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 4 cm. Kalian masih semangat kan? Oke, kita lanjutkan untuk subbab terakhir, yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pernahkah kalian lihat alat ini? Ya. Ini adalah gambar gear dan rantai. Kemudian yang satunya lagi adalah alat pengintar. Dari dua gambar ini kita dapat ilustrasikan, kita dapat gambarkan sebagai garis singgung persekutuan. Berikut adalah gambar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran dengan pusat A dan lingkaran kedua adalah dengan pusat B. AB adalah jarak dua pusat lingkaran, kemudian DC dan KL adalah garis singgung persekutuan luar. Tetap sama, bahwa garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgung. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dua lingkaran, kemudian dengan garis singgung persekutuan luarnya yaitu EG. Untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar, pertama-tama kita buat dulu garis yang sejajar.
dengan garis singgung dua lingkaran tersebut, yaitu sejajar dengan EG melalui titik B. Dan tentunya memotong garis AE. Titik potongnya saya beri nama titik C. Sekarang kalian perhatikan segitiga A, B, C. Ini segitiga ABC-nya saya aksir berwarna biru. Kita ketahui bahwa panjang BG itu sama dengan panjang CE, sedangkan panjang EG sama dengan panjang BC. Maka, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan mencari panjang BC. Ingat, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik C. Maka diperoleh BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Atau BC kuadrat sama dengan AB kuadrat kita kurangi, tutup buka, AE kita kurangi CE, tutup kurung kuadrat. Jika panjang garis singgung kita misalkan L, maka panjang BC juga L. Kemudian, panjang jari-jari kecil atau panjang jari-jari lingkaran kecil adalah R kecil, maka panjang CE juga R kecil. Sedangkan untuk panjang jari-jari lingkaran besar dengan pusat A adalah, di sini saya simbolkan R besar. Sedangkan untuk jarak dua pusat lingkaran itu sama dengan S. Maka kita akan peroleh persamaan L kuadrat sama dengan S kuadrat kita kurangi, kurung buka, R besar kita kurangi R kecil, tutup kurung kuadrat. Ingat, jari-jarinya yaitu R besar kita kurangi terlebih dahulu dengan R kecil, baru kita kuadratkan. Berikut adalah contoh-contoh soal tentang garis singgung persekutuan luas. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kalian pahami terlebih dahulu. Dari soal tersebut, diketahui bahwa jarak dua pusat lingkaran, atau di sini saya tulis S sama dengan 25 cm, panjang jari-jari lingkaran pertama atau lingkaran yang besar adalah 15 cm, kemudian panjang jari-jari lingkaran kecil adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang EF. Maka untuk penyelesaiannya, EF yang merupakan garis singgung persekutuan luar, maka kita peroleh L kuadrat sama dengan S kuadrat kita kurangi dalam kurung R besar kurangi R kecil tutup kurung kuadrat. Maka sama dengan 25 kuadrat kita kurangi kurung buka 15 kurangi 8 kurung tutup kuadrat. Ingat ya, 15 dikurangi 8 dulu, baru kita kuadratkan. Maka diperoleh 625 dikurangi 49. Hasilnya adalah 576. Apakah sudah selesai? Belum. L sama dengan akar dari 576 sama dengan 24. Maka panjang garis EF adalah 24 cm. Berikut adalah contoh yang kedua.
Kalian pahami terlebih dahulu soal berikut. Dari soal tersebut diketahui jari-jarinya adalah 7 cm. Yang ditanya adalah panjang tali. Untuk penyelesaian kita gambar dulu ketiga lingkaran tersebut. Kemudian kita buat juga garis singgungnya. Di sini yang saya gambar dengan warna biru adalah garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Sedangkan untuk yang garis merah ini merupakan ini 3 garis merah. Ini adalah membentuk segitiga sama sisi dengan sudut masing-masing 60 derajat. Dari gambar kita ketahui bahwa IH, panjang IH sama dengan DJ sama dengan LN. Maka panjang IH sama dengan 7 cm ditambah 7 cm. Di sini panjang IH itu sama saja dengan panjang AB, yaitu jari-jari ditambah jari-jari. Maka 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian kita perhatikan segitiga yang tengah, yaitu segitiga ABC. Di sini panjang sisinya, panjang sisi AB, AC, dan BC masing-masing 14 cm. Maka ketiga sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian sudut IHA itu sama saja dengan sudut HAB, yaitu 90 derajat. Maka untuk menentukan besar sudut HAM sama dengan 360 derajat kita kurangi, maka 90 derajat kita tambah 90 derajat kita tambah 60 derajat kurung. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Sudut HAM sama dengan sudut IBC sama dengan sudut DCL sama dengan 120 derajat. Maka kita cari dulu panjang busur HM, kita tambah panjang busur IC, kita tambah panjang busur DN. Panjang busur DN. Maka 3 kali 120 derajat, ini sudut pusatnya adalah 120 derajat, per 360 derajat, kita kalikan keliling lingkaran. Maka kita akan peroleh sama dengan 2 πr. Maka panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 3 tabung tersebut sama saja dengan panjang HM, kita tambah panjang IC, kita tambah panjang DL, kemudian kita tambah keliling lingkaran. Maka kita peroleh 14, kita tambah 14, kita tambah 14, kemudian kita tambah 2 πr. Maka hasilnya kita peroleh sama dengan 86 cm. Jadi panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 3 tabung adalah 86 cm. Sekian materi kali ini. Selamat belajar, jadilah pemenang dalam hidupmu. Tuhan memberkati.